Ada satu hal yang sedang dicuri dari hidup lo, setiap hari, setiap jam, bahkan saat lo merasa sedang beristirahat. Ironisnya, pencurinya tidak bersembunyi, ia ada di genggaman lo, di layar yang lo lihat puluhan kali setiap hari. Dan yang paling berbahaya, lo bahkan menikmatinya ketika itu terjadi. Sebelum lanjut ke pembahasannya, selamat datang di Human Skill, tempat di mana kita belajar memahami cara kerja pikiran agar bisa mengambil kembali kendali atas hidup kita. Karena banyak orang menghabiskan hidupnya mencari cara agar punya lebih banyak waktu. Padahal yang sebenarnya hilang bukan waktunya, melainkan kemampuan untuk menjaga perhatian. Dan ketika perhatian lo terus-menerus dicuri, waktu akan ikut menghilang tanpa terasa. Inilah yang akan kita bahas hari ini. Masalah lo bukan kurang waktu, tapi terlalu banyak gangguan. Karena sebelum kita berbicara tentang produktivitas, tentang kesuksesan, atau tentang bagaimana mengubah hidup, ada satu fakta sederhana yang harus kita pahami terlebih dahulu. Semua orang mendapatkan 24 jam, tidak ada yang mendapatkan 25 jam, tidak ada yang mendapatkan 30 jam. Orang terkaya di dunia memiliki jumlah waktu yang sama dengan mahasiswa yang sedang mencari pekerjaan. CEO perusahaan besar memiliki jumlah waktu yang sama dengan seseorang yang sedang rebahan di kamar. Lalu kenapa hasil hidup mereka bisa sangat berbeda? Kebanyakan orang menjawab karena uang, sebagian menjawab karena koneksi, sebagian lagi menjawab karena keberuntungan. Tapi ada satu hal yang sering dilupakan, yaitu perhatian. Karena di dunia modern, yang paling berharga bukan lagi uang, yang paling berharga adalah kemampuan untuk mengarahkan perhatian. Coba pikirkan, kalau saya mengambil uang lo hari ini, lo masih bisa mendapatkannya kembali. Kalau saya mengambil pekerjaan lo hari ini, lo masih bisa mencari pekerjaan baru. Tapi kalau saya mengambil waktu lo 1 jam hari ini, waktu itu akan hilang selamanya. Tidak akan pernah kembali. Dan yang paling berbahaya lagi, kebanyakan orang tidak kehilangan waktunya sekaligus. Mereka kehilangan sedikit demi sedikit. 5 menit di sini, 10 menit di sana, 20 menit tanpa sadar, 1 jam yang terasa seperti 5 menit. Dan sebelum mereka menyadarinya, 1 tahun telah berlalu. Tapi hidup mereka tidak banyak berubah. Yang menarik adalah ini, kita sering berpikir bahwa gangguan datang untuk mencuri waktu, padahal sebenarnya tidak. Gangguan datang untuk mencuri perhatian, dan ketika perhatian dicuri, waktu akan mengikutinya. Itulah kenapa perusahaan teknologi terbesar di dunia tidak bersaing mendapatkan uang lo, mereka bersaing mendapatkan perhatian lo, karena mereka tahu satu hal, siapa yang menguasai perhatian lo, perlahan akan menguasai keputusan lo, dan siapa yang menguasai keputusan lo, perlahan akan menguasai masa depan lo. Sekarang coba lihat kehidupan sehari-hari, bangun tidur. Hal pertama yang dilakukan banyak orang bukan berpikir, melainkan mengecek notifikasi. Sebelum otaknya sempat menentukan prioritas hari itu, prioritasnya sudah ditentukan oleh orang lain. Pesan masuk, video viral, berita terbaru, komentar netizen. Tanpa sadar, hidup mereka mulai berjalan berdasarkan reaksi, bukan berdasarkan keputusan. Dan ada perbedaan besar antara keduanya. Orang yang hidup dengan keputusan membangun arah, orang yang hidup dengan reaksi hanya mengikuti arus. Masalahnya, arus selalu membawa kita ke tempat yang paling mudah, bukan ke tempat yang paling baik. Karena otak manusia secara alami mencari kenyamanan. Ia ingin sesuatu yang cepat, sesuatu yang mudah, sesuatu yang memberikan hiburan instan. Itulah kenapa scrolling terasa menyenangkan. Itulah kenapa menonton video pendek terasa ringan. Itulah kenapa belajar 1 jam terasa berat. Karena otak kita tidak dirancang untuk memilih yang terbaik. Otak kita dirancang untuk menghemat energi. Maka jangan heran jika hidup yang luar biasa selalu membutuhkan kesadaran yang luar biasa. Karena tanpa sadar, kita akan mengikuti program bawaan otak, mencari yang mudah, menghindari yang sulit, mengejar kesenangan sesaat, dan menunda manfaat jangka panjang. Kalau gangguan memang berbahaya, kenapa banyak orang yang terjebak? Jawabannya sederhana, karena gangguan tidak pernah terlihat seperti ancaman. Gangguan selalu muncul dalam bentuk yang menyenangkan. Tidak ada orang yang berkata, hari ini saya akan menghancurkan masa depan saya. Tidak ada. Yang ada adalah saya cuma lihat 1 video, saya cuma main 5 menit, saya cuma istirahat sebentar. Dan kalimat sebentar itu diulang setiap hari, selama bertahun-tahun, sampai akhirnya seseorang bertanya kenapa hidupnya tidak berkembang, padahal jawabannya bukan pada keputusan besar. Jawabannya tersembunyi dalam ribuan keputusan kecil yang dianggap tidak penting. Karena hidup jarang berubah dalam 1 hari, hidup berubah melalui akumulasi, sedikit demi sedikit, hari demi hari, tahun demi tahun. Inilah yang tidak disadari banyak orang. Mereka ingin hasil besar, tapi mengabaikan kebiasaan kecil. Mereka ingin sukses, tapi tidak menjaga fokus. Mereka ingin masa depan yang berbeda, tapi menjalani hari yang sama berulang kali. Padahal masa depan bukan dibangun besok, masa depan dibangun hari ini, pada jam ini, pada menit ini, pada pilihan yang sedang lo buat sekarang. Karena setiap kali lo memberikan perhatian pada sesuatu, lo sedang memberikan sebagian hidup lo kepadanya. Pertanyaannya adalah, apakah hal yang menerima perhatian lo hari ini layak menerima sebagian hidup lo?
Coba pikirkan, karena hidup pada akhirnya adalah kumpulan dari apa yang kita perhatikan. Jika perhatian lo dipenuhi hal-hal yang tidak penting, maka hidup lo perlahan akan dipenuhi hal-hal yang tidak penting. Sebaliknya, jika perhatian lo diarahkan pada pertumbuhan, pengetahuan, keterampilan, dan tujuan yang jelas, maka hidup lo perlahan akan bergerak ke arah yang sama. Jadi, mungkin masalah lo bukan kurang waktu, mungkin masalah lo bukan kurang bakat, mungkin masalah lo bahkan bukan kurang kesempatan, mungkin selama ini masalah terbesar lo adalah terlalu banyak hal yang berhasil mencuri perhatian lo. Karena di era sekarang, orang yang menang bukan selalu yang paling pintar, bukan selalu yang paling kaya, tapi mereka yang mampu menjaga fokus ketika semua hal sedang berusaha merebut perhatian mereka. Dan mungkin itulah keterampilan yang paling langka di abad ini, kemampuan untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak penting, agar bisa mengatakan iya pada hidup yang benar-benar ingin lo bangun. Semoga video ini bermanfaat bagi lo. Sampai jumpa di video selanjutnya.